Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan selalu diberikan semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama di pembelajaran semester 2 ya. Jadi Ibu harapkan masih semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Yang pertama yang akan kita pelajari pada teorema Pitagoras adalah 6.1, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuktikan teorema Pitagoras. Coba, ada yang tahu tidak siapakah penemu dalil Pitagoras? Ya, betul. Penemu dalil Pitagoras adalah Pitagoras. Ia lahir di Pulau Somos di daerah Ionia, Yunani Selatan, sekitar 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Dia adalah penemu dalil Pitagoras. Nah, kita akan membuktikan teorema Pitagoras. Bahan-bahan yang perlu kalian siapkan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kertas milimeter blok. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penggaris dan gunting. Percobaan teorema Pitagoras yang kali ini akan kita lakukan. Yang pertama yaitu buatlah 3 buah persegi dari kertas yang telah kalian siapkan dengan panjang persegi A 3 satuan dan B 4 satuan dan persegi C 5 satuan. Yang kedua, gunting ketiga persegi tersebut. Yang ketiga, lalu kalian tempelkan persegi yang telah kalian gunting pada buku tugas masing-masing sehingga 2 persegi saling berhimpit dan membentuk segitiga di dalamnya seperti gambar di samping ini ya. Yang keempat, periksalah apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah 2 luas persegi kecil. Yang kelima, apakah kalian ketahui tentang hubungan apa yang kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Pembuktian teorema Pitagoras. Coba kalian perhatikan persegi yang berwarna biru itu Ibu kasih nama B. Persegi yang berwarna kuning itu Ibu kasih nama A, dan segitiga itu C. Nah, kita pertama akan mencari luas persegi A. Luas persegi A, rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Nah, berarti tinggal A dikali A atau A pangkat 2. Nah,
sama dengan, kalian perhatikan, di sana kotak yang berwarna kuning itu ada 3 ke 3, maka tinggal 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, sekarang kita lanjut ke luas persegi yang B yang berwarna biru. Itu juga sama, yang namanya persegi luasnya berarti sisi kali sisi, itu sisinya B berarti B kali B atau B pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, sekarang ibu akan memindahkan seluruh persegi yang berwarna biru dan seluruh persegi yang berwarna kuning ke garis C. Coba kalian perhatikan gambar yang di bawah. Nah, ibu pindahkan ke garis yang C semuanya. Ibu susun menjadi persegi. Nah, persegi yang terbentuk menjadi 5 ke 5 petak. Sekarang kita mencari luas persegi C. Luas persegi C sama dengan C pangkat 2 atau C kali C. Sama dengan ada 5 kotak ya di C itu, persegi yang C itu ada 5 kotak, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Maka nih, bunyi teorema Pythagoras bunyinya yaitu bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, di sini tadi sisinya kan A, B, dan C, maka sisi yang paling panjang itu C ya, dimana perseginya itu paling banyak. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C nya itu hasilnya tadi 25 sama dengan 16 ditambah 9. Hasilnya 25 sama dengan 25. Tadi sesuai dengan bunyi teoremanya ya, bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah 2 kuadrat dari 2 sisi yang lainnya. Terbukti ya. Contoh soal yang pertama, diberikan sebuah segitiga siku-siku pada gambar berikut ini. Coba kalian lihat segitiga yang berwarna biru ya, segitiga ABC, di mana panjang AB 6 cm, panjang BC 8 cm. Berapakah panjang AC? Nah, kalian perhatikan, AC itu adalah sisi miring. Maka sisi miring itu rumusnya yaitu tinggal dijumlahkan jumlah 2 kuadrat sisi yang lainnya. Nah, nih AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Maka AC adalah akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AC adalah akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. AC sama dengan akar 36 ditambah 64. AC sama dengan akar 100. AC sama dengan 10. Contoh yang kedua, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring sepanjang 35 cm dan sisi alas memiliki panjang 28 cm. Tentukanlah luas segitiga tersebut. Nah, syarat dari mencari luas segitiga itu kan harus ada alas dan tinggi ya, karena rumus dari luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Maka kita harus mencari tingginya terlebih dahulu. Maka tinggi dari segitiga tersebut rumusnya adalah 35 cm pangkat 2 dipangkatkan 2
dikurangi 28 cm dipangkatkan 2. Tinggi sama dengan akar dari 1225 dikurangi 784. Maka tinggi sama dengan akar 441 sama dengan 21 cm. Nah, baru dari situ kita dapat mencari luas segitiga. Luas segitiga tersebut adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya sudah ada tadi 28 cm dikali tingginya 21 cm, lalu dibagi 2 sama dengan 294 cm pangkat 2. Nah, kenapa pada contoh yang kedua ini rumus tingginya dikurangi? Itu karena, yang harus kalian ingat, rumus yang dijumlahkan itu hanya untuk mencari sisi miring. Sisi miring itu berarti sisi yang terpanjang, sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, sementara soal yang kedua ini yang ditanyakan adalah tinggi dari segitiga tersebut. Nah, kalau ditanyakan selain sisi miring, maka rumusnya dikurangi ya, yang terpanjang dikurangi yang pendek. Nah, seperti ini ditanyakan tinggi, berarti yang diketahuinya sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Nah, itu penjelasan dari Ibu ya, semoga dapat membantu dalam proses belajar kalian. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini bermanfaat dalam kehidupan kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.